Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hatimah dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen. Berikut akan saya presentasikan perihal pengalaman kerja saya sebagai salah satu tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Bambang Setiawan. Dan di sini saya mewakili dari kelompok 4. Untuk pengalaman kerja saya masuk di instansi mulai tahun 2002. Di tahun 2002 saya menjadi seorang PTT. Kemudian berjalannya waktu saya menjadi honorer K2 di tahun 2010. Setelah itu setiap ada perekrutan CPNS, entah itu dari jalur umum atau jalur khusus, saya selalu mencobanya. Namun masih belum beruntung, hingga di tahun 2014 ada rekrutmen CPNS, yaitu khusus untuk kami golongan honorer K2. Di tahun 2014 itu alhamdulillah saya bisa masuk menjadi calon pegawai negeri sipil. Dan untuk perekrutan yang ada di lembaga kami, alhamdulillah dari beberapa calon itu ada 4 yang bisa masuk di CPNS, termasuk saya. Alhamdulillah, syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai sekarang saya masih tetap berada di lembaga, yaitu di SMPN 1 Lingi. Kasus yang saya kemukakan di sini yaitu semakin bertambahnya tahun, di tenaga kependidikan kami banyak yang berkurang karena banyak yang pensiun. Di situ dari pemerintah kami tidak boleh mengangkat lagi tenaga kependidikan, yaitu khususnya di tenaga pelaksana, hingga kami di tahun-tahun 2020, 2021, 2022 ini mengalami kekurangan pegawai. Hanya tinggal kami berdua, ada 2, saya dan teman saya itu yang ada di tenaga pendidikan, di tenaga pelaksana khususnya. Akhirnya kami harus mendobel pekerjaan kami. Alhasil banyak pekerjaan kami yang terbengkalai karena satu orang membidangi dari beberapa bidang. Yang seharusnya cepat selesai, kami harus menumpuk-numpuk. Sedangkan dari pemerintah, dari Dinas Pendidikan tidak memperbolehkan kita mengangkat lagi tenaga kependidikan. Semoga di tahun 2023 nanti kami di lembaga, khususnya di SMP kami, itu mendapatkan tambahan bantuan, tambahan tenaga, khususnya tidak hanya dari tenaga pelaksana, tapi dari tenaga kependidikan, dari tenaga pendidik, yaitu seorang guru. Itu kami juga mengalami kekurangan banyak tenaga pendidik dari tenaga guru, karena di tahun 2021, 2022, 2023 itu terjadi banyak pensiun yang sudah waktunya ada penggantinya. Sedangkan CPNS itu sementara ini belum ada, yang ada hanya P3K. Sedangkan dari tenaga P3K itu yang masuk formasi di lembaga kami itu hanya beberapa mata pelajaran saja. Untuk itu kami mengalami kebingungan untuk masalah ini. Sedangkan untuk tenaga pelaksana, untuk kami sebagai tenaga pelaksana itu untuk pelatihan kami belum pernah mendapatkan pelatihan
agar kami menambah pengalaman kami, menambah materi yang kami dapat. Selama ini kami mendapatkan materi itu, mendapatkan teori tidak dari pelatihan, tapi dari pengalaman kerja. Jadi untuk pelatihan khususnya agar lebih baik lagi kami dalam melaksanakan tugas itu masih belum ada. Sebenarnya ingin sekali dari pihak pusat itu mengadakan pelatihan untuk kami tenaga pelaksana di lembaga pendidikan. Sedangkan selama ini yang ada kebanyakan pelatihan itu hanya untuk Bapak Ibu guru saja, dan untuk pelaksana itu masih belum ada di tenaga kependidikan. Mungkin kiranya kasus yang saya dapatkan dari pengalaman kerja saya mungkin bisa ada solusi dari teman-teman semua, dan mohon maaf apabila dari awal sampai akhir dalam saya menyampaikan cerita saya ini ada yang kurang berkenan, kiranya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Di sini saya akan merangkum permasalahan dari pengalaman kerja yang telah diceritakan tadi. Permasalahan yang pertama yaitu kurangnya tenaga kependidikan atau pegawai, sehingga pegawai yang ada di sana harus mendobel pekerjaannya dan kerjanya menjadi tidak maksimal. Permasalahan yang kedua yaitu tidak ada pelatihan khusus untuk tenaga pelaksana, sehingga kurangnya pengalaman dan materi yang didapatkan. Sekian rangkuman permasalahan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Sabina Ramadhanti dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, kelas karyawan B. Dengan NIM 20106620204. Saya di sini akan menyampaikan sebuah solusi dari pengamatan saya tentang yang dipresentasikan atau masalah SDM yang terjadi di SMPN 1 Linyi telah dipresentasikan oleh teman saya atau satu kelompok dengan saya yang bernama Mbak Nur. Solusi yang saya akan sampaikan itu dari sudut pandang karyawan. Pemerintah seharusnya memperhatikan kami dalam kekurangan tenaga kerja kami yang setiap bertambahnya tahun cukup memprihatinkan. Dalam kekurangan tenaga di sini, kami sudah lelah harus merangkap pekerjaan kami setiap harinya. Krisis yang paling utama adalah dalam bidang guru, pendidikan, atau honorer. Sebab para pegawai sekolah kami sudah mulai banyak mendekati masa pensiun. Itu solusi dari permasalahan pertama tadi. Dan saya akan menyampaikan solusi yang kedua. Dari permasalahan kedua, tentang pelatihan bagi tenaga pelaksana di sekolah kami. Pusat Dinas Pendidikan sebaiknya menambah pelatihan di bagian tenaga pelaksana mulai tahun depan. Sebab bagi kami pelatihan tersebut cukup penting dalam meningkatkan skill atau basic kami dalam mengerjakan tugas kami. Selama ini kami dalam mengerjakan tugas masih kurang baik. Dikarenakan kami hanya memiliki
pengalaman saja, bukan dengan pelatihan seperti guru pendidikan yang sejak dulu sudah ada pelatihan. Harapan kami pada beberapa solusi yang sudah saya sampaikan. Solusi pertama, harapan kami pemerintah menambahkan beberapa guru dan tenaga pelaksana. Sebab di SMP kami sangat kekurangan pegawai dalam bidang tersebut. Oleh karena itu, kami juga tidak mungkin selalu mengerjakan pekerjaan secara merangkap terus-menerus. Dan solusi kedua, harapan kami, pusat menyediakan pelatihan di bidang atau tenaga pelaksana agar kami mendapatkan banyak pengetahuan dan lebih baik dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf ketika saya dalam menyampaikannya. Jika ada salah kata maupun ucapan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya akan menanggapi tentang permasalahan SDM yang terjadi di tempat kerja Mbak Nur dari segi pemerintah menurut pendapat saya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah diadakannya pemetaan SDM dan juga pemerintah harus mendorong para pekerja honorer untuk melamar CPNS sesuai hasil pemetaan dan kebutuhan SDM di instansi tersebut. Terkait dengan permasalahan Mbak Nur, yaitu dilarangnya perekrutan pegawai atau tenaga baru di tempat kerjanya oleh pemerintah adalah sebenarnya pemerintah itu sudah cukup lama mengalami permasalahan tentang tenaga honorer, yaitu seperti instansi pemerintah itu sebenarnya udah nggak boleh lagi buat merekrut tenaga honorer dikarenakan jumlahnya sudah terlalu banyak, tapi masih saja ada yang melakukan perekrutan terhadap tenaga honorer. Selanjutnya, pelaksanaan seleksi CPNS terhadap pegawai non-ASN seharusnya disesuaikan dengan tugas yang selama ini mereka emban. Karena secara substansi itu, pegawai non-ASN sebenarnya sudah ahli dalam bidangnya masing-masing. Jadi, jika proses seleksi pegawai non-ASN disamakan dengan proses seleksi umum, kemungkinan untuk pegawai non-ASN menjadi PNS itu sangat kecil. Padahal, dari segi skill mereka sudah cukup mumpuni untuk membantu di instansi-instansi pemerintahan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Apalagi berdasarkan pernyataan Mbak Nur bahwa di tempat kerja Mbak Nur itu sebenarnya jarang sekali ada pelatihan, bahkan tidak pernah ada pelatihan. Jadi menurut saya dengan merekrut pegawai non-ASN untuk menjadi PNS itu akan meringankan beban negara karena kita tidak perlu mengadakan pelatihan, tetapi dari segi tenaga kerja dan SDM sudah ahli dalam bidangnya masing-masing. Dengan dibedakannya proses seleksi antara pegawai non-ASN dan juga proses seleksi umum, itu akan memberikan peluang yang lebih banyak untuk pegawai non-ASN untuk diangkat menjadi CPNS, dan itu juga secara tidak langsung akan menjadi kontribusi dalam memecahkan masalah tentang pegawai honorer yang selama ini sudah terjadi di Indonesia.